Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, baik. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, kita akan dengar firman Tuhan sebentar. Ya, oke. Ya, oke. Oh. Ya. Baik. Saudara, temanya adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Katakan sama-sama 2, 3. Iya, menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi kita akan siapkan diri kita untuk SPK yang akan datang pada tanggal minggu yang ke depan, pada tanggal 11 Agustus ya. Oke, saudara, saya akan ulangi lagi sebentar ya. Ya, saudara, apa artinya murid? Ya, murid itu berasal dari kata matetes. Katakan sama-sama, apa itu? Ya, artinya apa, saudara? Pengikut. Ya. Juga artinya pemagang. Katakan sama-sama 2, 3. Artinya murid itu belajar dari gurunya, ya. Dan belajarnya itu, saudara, bukan di dalam kelas, tetapi praktek di lapangan. Katakan sama-sama, praktek di lapangan. Ya, di mana saudara waktu Yesus membawakan perumpamaan, kemudian Yesus berdiskusi dengan orang Farisi dan ahli Taurat, para murid Yesus mengikuti Yesus dan mereka belajar dari Yesus. Katakan sama-sama, belajar dari Yesus. Ya, jadi pemuritan itu, saudara, mengikuti Yesus, kemudian belajar dari Yesus, kemudian endingnya itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Katakan sama-sama, serupa dengan Yesus. Ya, itu pemuritan. Ya, terus lagi. Ya, ya, saudara baca di sini, ya, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun apa? Ringan. Sudah perhatikan apa yang Yesus katakan? Marilah kepadaku. Ya, berarti Yesus mengajak. Ya, mengajak apa? Orang datang kepada Yesus. Mengajak orang datang mengikuti Yesus. Ya. Siapa yang diajak oleh Tuhan Yesus? Dikatakan, saudara, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, coba colek kiri kanan, beban berat ya, saudara. Ya, ya. Jadi saudara, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Yesus mengajak orang untuk ikut Dia. Ya, untuk apa? Kepada siapa? Kepada orang yang letih lesu dan beban berat. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan memberi kelegaan. Ya. Nah, saudara, ayat 29, coba dibaca lagi. 29, 23. Pikulah kuk yang
kita datang kepada Yesus, ya, yaitu siapa yang letih, lesu dan berbeban berat, ya. Nah, saudara, supaya ada kelegaan. Nah, di sini konteksnya adalah, saudara, Yesus mengundang orang-orang Yahudi yang, saudara, berbeban berat. Beban beratnya apa? Karena mereka menanggung kuknya para rabi, ya. Para rabi yaitu para ahli Taurat, ya. Saudara, kuknya rabi, kuknya hukum Taurat itu berat, saudara. Ya, berat. Ya, 10 hukum Taurat itu berat, saudara. Ya, apalagi, saudara, para rabi itu menafsirkan dari 10 hukum Taurat menjadi 613 aturan. Yang di dalamnya ada adat istiadat Yahudi. Ya, contohnya, kalau habis pulang dari pasar, mereka harus mandi, saudara. Kalau tidak, mereka najis. Ya. Kemudian cawan itu, kalau kita mau makan, dia harus cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan itu najis. Makanya waktu Yesus makan, orang Farisi menghakimi. Ya, kok dia belum cuci tangan? Ya, saudara, karena itu, saudara, dianggap sebagai hal yang najis. Jadi banyak aturan-aturan. Umpamanya lagi, saudara, pada saat para murid jalan ke ladang gandum, mereka memetik gandum karena lapar. Yang dimasalahkan bukannya dia boleh atau tidak memetik gandum, karena memang diperbolehkan dalam hukum Taurat, ya. Apabila, saudara, mereka dalam perjalanan, mereka memetik gandum karena lapar, hanya untuk konsumsi diri sendiri. Tetapi yang dipermasalahkan adalah mengenai hari Sabat. Karena pekerjaan memetik gandum itu dianggap sebagai satu pekerjaan. Jadi banyak lagi, saudara. Ada 613. Kemudian waktu Yesus menyembuhkan orang, kenapa orang Farisi itu menghakimi Yesus? Karena, saudara, pada saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu dianggap sebagai satu pekerjaan. Jadi, saudara, kuknya orang Farisi itu berat, ya. Makanya Yesus mengundang orang-orang Yahudi, saudara, untuk mengenakan bukannya kuk para rabi, tetapi mengenakan kuknya siapa, saudara? Kuknya Yesus. Kalau kuknya Yesus itu dikatakan kuknya Yesus apa, saudara? Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu apa? Kuk yang kupasang itu apa? Enak, dan bebanku pun apa? Ringan. Jadi kuknya Yesus itu mudah. Ya, saudara, dikatakan enak itu mudah, dan bebanku pun apa? Ringan. Tidak seperti kuk orang Farisi. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengundang, ikutlah aku. Kemudian, saudara, setiap orang yang letih, lesu oleh beban berat. Beban beratnya karena apa? Karena mereka memikul kuknya siapa, saudara? Kuknya orang Farisi, ya. Itu hukum Taurat. Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Nggak ada yang bisa. Ya. Bahkan para rabi pun, ya, tidak bisa. Ya. Sedangkan Tuhan Yesus setelah itu berkata apa? Maka belajarlah padaku. Katakan sama-sama, belajarlah padaku. Ya, dikatakan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti, saudara, ikut Yesus, yang pertama, saudara, kita menjadi murid adalah kita mengikut Yesus, ya. Berjalan bersama Yesus. Ayo, coba Pak Dini maju ke depan lagi. Saya peragakan lagi. Ya. Nah, ini kuk. Kalau saudara lihat gambarnya, kuk itu ada 2 buat ditaruh di leher. Saudara mungkin nggak tahu, ya. Jadi di leher 2, ini ada sapi junior dan sapi senior. Berarti sapi seniornya siapa, saudara? Oh, sapi seniornya ya gembalanya, ya kan? Nah, saudara, dikatakan kenakan aku yang kupasang, berarti dan belajarlah padaku. Berarti kalau Yesus, ya, berarti pada ikut berjalan bersama Yesus. Ikut Yesus berarti berjalan bersama Yesus, ya. Berjalan bersama Yesus dan belajarlah
padaku. Ya, yang kedua apa? Belajar. Pertama apa? Berjalan bersama Yesus. Yang kedua apa? Belajar. Ayo ke kanan. Nah, belajar ya. Berarti kalau kenakan kuk yang kupasang, berarti ini Pak Dedi ini harus tunduk pada otoritas siapa? Yesus. Kalau kuknya orang Yahudi, berarti dia tunduk pada kuknya siapa? Orang Yahudi, para rabi Yahudi, itu berat. Tapi kalau saudara kuknya Yesus, itu ringan dan enak ya. Jadi dia Pak Dedi ini harus tunduk ya pada otoritas siapa? Tuhan Yesus. Ya, tunduk pada otoritas dan belajarlah padaku. Belajar, ini lagi belajar. Berarti apa? Berarti saudara, berarti yang kedua adalah belajar ya. Nah, yang ketiga saudara berubah seperti Yesus. Apa seperti Yesus? Silakan duduk. Apa seperti Yesus? Ya, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Berarti hasilnya karakternya menjadi murid Yesus, dia harus lemah lembut dan rendah hati. Coba colekin kanan. Harus lemah lembut dan rendah hati. Ya. Ingat ya saudara ya, pemuritan itu 3B. Pertama apa? Berjalan bersama Yesus. Tuhan bilang, ayo ikut aku, jalan bersama Yesus ya. Kemudian belajarlah bersama Yesus ya. Sebelum belajar sama Yesus, dia mesti kenakan kuk. Dikatakan kuknya siapa saudara? Kuknya Yesus, sama-sama dipasang ya. Berarti dia mesti belajar sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tidak mengenakan kuk rabi orang Farisi itu berat saudara ya. Nah, nanti kita akan perhatikan ya kuknya para rabi. Kemudian saudara, dikatakan setelah kita belajar bersama Yesus, B yang ketiga apa saudara? Berubah seperti Yesus. Katakan sama-sama, berubah seperti Yesus. Berubahnya apa? Karakternya apa saudara? Lemah lembut. Katakan sama-sama, lemah lembut dan rendah hati. Jadi pemuritan itu 3B. Coba sulit ke kanan, 3B. Nanti kita praktekkan 3B. Apa itu 3B saudara? Berjalan bersama Yesus ya. Jangan lupa kenakan kuk dulu. Berarti kenakan kuk apa? Tunduk pada otoritas Yesus, bukan para rabi saudara ya. Berjalan bersama Yesus. Yang kedua apa? B yang kedua? Belajar bersama Yesus. Yang ketiga apa saudara? Berubah seperti Yesus. Ya, coba slide-nya lagi. Ya, sekarang slide-nya dari saya sendiri, nggak usah dari belakang. Ya, karena udah pakai mirror saudara ya. Nah, tadi anak saya yang setting. Nah, saudara, apa artinya kuk seorang rabi? Ya, coba saudara baca sama-sama. Yesus mengecam kuk para rabi ya. Kuk para rabi itu otoritas pengajaran seorang rabi, terutama penafsirannya atas Alkitab ya. Nah saudara, apa yang Yesus katakan kepada para rabi atau orang Farisi? Ayat 3 dan 4. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu apa? Turutilah dan lakukan segala yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan turuti apa? Perbuatan mereka. Karena apa? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka ngajarin tapi tidak melakukan. Terus lagi 2, 3. Mereka mengikat apa? Beban. Nah itu kuknya para nabi itu berat. Mereka ikat beban berat yang tidak sanggup dia sendiri untuk melakukan hukum Taurat. Karena firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat, saudara. Ya, saudara. Karena itu Yesus datang, ya, saudara, untuk menyelamatkan saudara. Kalau keselamatan karena melakukan hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Karena firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa apa? Kematian. Ya. Nah, saudara, mereka mengikat apa? Beban berat dan meletakkannya di atas bahu orang. Berarti di atas bahu siapa?
muridnya. Ya. Kemudian apalagi? Tetapi mereka sendiri tidak mau apa? Mereka tidak mau apa? Menyentuhnya. Artinya cuma taruh beban, tapi dia tidak lakukan. Makanya Tuhan bilang apa? Itu beban berat yang digunakan oleh para nabi, yang dia sendiri tidak mampu melakukannya. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasa. Karena kuk Yesus apa? Enak dan ringan. Ya, enak itu dalam bahasa Inggris mudah dan ringan. Ya, nah saudara terus lagi. Nah, kuk Kristus itu ya. Kenapa dikatakan kuk Yesus itu enak dan ringan? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dan 4. Yuk, kita baca sama-sama 2-3. Yang keras, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita apa? Kita menuruti perintah-perintahnya. Terus? Oh, perintahnya itu tidak berat. Ya, Yesus bilang inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintahnya, ya. Dan perintahnya itu tidak berat. Terus lagi. Stop. Kenapa dikatakan perintahnya tidak berat? Karena dikatakan sebab kita sudah dilahirkan baru. Amin. Jadi saudara, selama hati manusia belum dilahirkan baru, belum berubah, perintah Tuhan itu berat. Dan bukan hanya berat, mustahil untuk dilakukan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau saudara sudah lahir baru karena percaya Yesus dan Roh Kudus mengubah hati saudara dan saya, maka perintah-perintah itu tidak berat. Justru perintah Tuhan itu menjadi kesukaan buat kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama mengasihi Tuhan. Ya, inilah kasih. Jadi kalau karena kita mengasihi Tuhan, saudara, perintah apapun yang kita lakukan tidak berat. Katakan sama-sama tidak berat. Apa yang gak berat? Perintah Tuhan gak berat. Kalau Tuhan bilang kamu mesti mengampuni, gak berat. Tolong kiri kanan, gak berat. Kenapa? Karena kita sudah lahir baru. Katakan sama-sama, sudah lahir baru. Kalau belum lahir baru, belum bertobat, itu berat. Bukan hanya berat, mustahil kita lakukan, saudara. Tolong kiri kanan, gak berat kok, saudara. Kenapa? Karena kemampuan itu Tuhan yang beri. Bagian kita adalah kemauan. Mau gak kita mengampuni? Begitu kita, ya Tuhan aku mau, maka Tuhan memberikan kita kemampuan. Yang setuju katakan amin. Jadi perintah Tuhan itu gak berat. Coba diberikan, perintah Tuhan itu gak berat. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, angkat tangan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, perintah itu gak berat. Tetapi justru menjadi kesukaan buat kita. Amin. Ya, saudara, dikatakan kenapa tidak berat? Karena sudah lahir baru. Siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus. Katakan sama-sama, Roh Kudus. Makanya dalam Yehezkiel dikatakan bahwa nanti aku akan memberi kepada kamu hati yang baru. Kalau hati manusia masih lama, dia gak bisa lakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu berat. Bukan hanya berat, mustahil dilakukan. Amin. Bagian kita apa? Membuka hati. Dan Roh Kudus bekerja, memberikan kita kemampuan. Yang setuju katakan amin. Nah, orang yang lahir baru, kenapa tidak berat? Karena dia sudah lahir baru. Yesus ada di dalam dirinya. Katakan sama-sama, Yesus ada di dalam hatinya. Kalau dahulu para murid mengikut Yesus secara jasmani, mereka berjalan di mana Yesus berjalan. Sekarang nggak secara fisik lagi. Ya, tetapi saudara dan saya, Tuhan Yesus,
Dia ada di dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, terus melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Colek ke kanan, Tuhan Yesus hidup gak dalam diri kita? Sekarang gak secara fisik, tapi justru itu bagus saudara. Kalau secara fisik Tuhan Yesus hanya berada di tempat dan waktu yang sama. Di tempat lain Tuhan gak ada. Karena itu Tuhan Yesus bilang apa saudara? Adalah lebih berguna bagiku jika aku pergi. Kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan setiap firman yang kukatakan. Amin. Ya. Jadi sekarang Tuhan Yesus ada di mana saudara? Colek kiri kanan, ada di dalam hati. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti apa? Itu gak berat karena Tuhan kasih kita kemampuan. Amin. Berarti apa? Tuhan Yesus sedang memuridkan kita. Tuhan Yesus sedang mengajar kita. Yang diajar bukannya teori, tetapi praktek dalam hidup sehari-hari. Katakan sama-sama, praktek dalam hidup sehari-hari. Amin. Ya. Next. Jadi apakah pemuridan itu mempraktekkan 3B? Katakan sama-sama 3B. Tolong di kanan 3B. Apa itu 3B? Yang tadi saudara ya, berjalan bersama Yesus. Nah, setelah berjalan sama Yesus mesti kenakan kuk dulu kan? Kenakan kuk artinya kita mesti tunduk pada otoritas ya, baru kita belajar. Yang kedua apa? Belajar bersama Yesus. Yang ketiga, baru kita berubah seperti Yesus. Jadi itu tujuan gereja kita. Colek ke kanan, itu tujuan gereja kita. Untuk berubah seperti Yesus itu seumur hidup. Katakan sama-sama, seumur hidup. Betul apa enggak? Seumur hidup. Makanya gereja kita punya visi menjadi seperti Yesus. Biar ku semakin berkurang, amin, Yesus makin bertambah. Itu visi. Berubah seperti Yesus punya 2 karakter. Inti daripada karakter itu sendiri. Apa itu saudara? Lemah lembut. Colek kiri kanan, lemah lembut dan rendah hati. Saya mau tanya, kalau orang yang keras hatinya mau belajar gak sama Tuhan Yesus? Karena itu di sini nggak boleh ada yang keras hatinya. Kalau keras, mau sampai mulut berbusa, nggak berubah-berubah. Betul apa enggak? Yang kedua, kalau nggak rendah hati, nggak mungkin bisa berubah. Yang jadi penghalang itu kesombongan kita, saudara. Ego kita. Ya karena itu nanti Tuhan akan menundukkan ego kita, saudara. Supaya apa? Kita berubah seperti Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara punya karakter 2 ini, luar biasa. Tuhan akan bawa saudara, ya, pergumulan demi pergumulan supaya saudara rendah hati. Pergumulan demi pergumulan supaya saudara punya hati yang lembut, mudah diajar oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Oke, sekarang prakteknya. Yang pertama apa? Berjalan bersama Kristus. Ya. Coram Deo. Katakan sama-sama, ada istilah Coram Deo. Jadi nanti kalau udah selesai, apa itu Coram Deo? Jangan ada yang ngomong-ngomong lagi, saudara ya. Coram itu apa? Artinya di hadapan wajah. Deo itu Allah. Ya. Berarti Coram Deo itu di hadapan wajah Allah.
zaman dulu, saudara, orang ikut Yesus secara fisik, betul apa enggak? Nah sekarang kita ikut Yesus bukan secara fisik lagi, tetapi secara roh. Saudara percaya gak Tuhan Yesus ada di hati? Coba kiri kanan, percaya apa gak Tuhan Yesus di hati? Hah? Percaya benar? Betul. Tapi yang jadi masalah, saudara sadar gak? Coba kiri kanan, sadar gak? Tuhan Yesus ada bersama kamu. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah kita gak sadar bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Kita nggak sadar bahwa hadirat Tuhan ada pada kita, sehingga kita sembarangan bicara, sembarangan kita saudara yang melakukan dosa, karena kita nggak sadar. Kita pikir Tuhan itu jauh, kita pikir Tuhan itu nggak melihat. Ternyata Tuhan itu di hati. Katanya tadi percaya. Saya mau ulangin, percaya gak Tuhan Yesus ada di hati? Yang jadi masalah, sadar gak Tuhan Yesus ada di hati kita? Jadi yang pertama, Korintus adalah sadar akan hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Jadi kemana-mana saudara ada hadirat Tuhan. Saya mau tanya, saudara di sekolah ada hadirat Tuhan? Saudara di kantor ada hadirat Tuhan gak? Di rumah ada hadirat Tuhan gak? Kalau saudara sadar ada hadirat Tuhan, akan hadirat Tuhan dalam hidup kita, saya mau tanya, sembarangan gak kita buat dosa? Coba colekkan, sembarangan gak? Hah? Nah yang jadi masalah, kita sadar akan Tuhan kalau kita punya masalah. Colekin kanan, jangan sadar ingat sama Tuhan kalau ada masalah. Colekin kanan, ya jangan sadar ingat Tuhan kalau ada masalah. Ya. Itu Korintus rea. Ya. Nah, saudara naik lagi Korintus apa? Aktif. Jadi saudara otomatis. Yang pertama adalah kita sadar akan hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, sadar akan hadirat Tuhan. Yang kedua, makna daripada Korintus adalah tunduk pada otoritasnya. 2, 3. Tunduk pada otoritas. Yang ketiga, hidup bagi kemuliaannya. 2, 3. Nanti pulang dari sini pada lupa semua. Yang pertama, sadar akan hadirat Tuhan. Katakan sama-sama. Kalau saudara sadar akan hadirat Tuhan, berarti apa yang Tuhan suruh, saudara harus tunduk pada perintahnya. 2, 3. Tunduk pada perintahnya. Amin. Nah kalau kita sudah lakukan, jangan kira sombong. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Jadi bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Katakan sama-sama, karena Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, berjalan bersama Yesus. Korintus. Katakan sama-sama, 2, 3. Apa itu Korintus? Apa itu? Lupa lagi itu kan? Apa itu? Hah? Sadar akan? Jadi nggak cukup percaya. Yang paling utama apa? Sadar kak bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati. Kalau kita sadar Tuhan Yesus ada dalam hati, kita harus tunduk pada perintahnya. Kalau Tuhan Yesus bilang ampuni, ya Tuhan saya mau tunduk, ampuni. Kalau kita sudah lakukan, jangan kita sombong. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup bagi kemuliaannya. Saudara nangkep kan? Susah ya? Gampang dipraktikkan saudara. Korintus apa? Sadar akan hadiratnya. Amin. Jadi berjalan bersama Yesus itu bukan secara fisik lagi. Selagi berjalan bersama Yesus di dalam roh, sadar akan hadirat Tuhan. Yesus itu tidak dibatasi lagi oleh fisik. Amin. Sadar akan hadirat Tuhan. Karena dikatakan koram itu apa? Di hadapan
wajah. Deo itu apa? Allah. Jadi kita saudara berada selalu di hadapan wajah Allah. Sadar akan kehadiran Tuhan. Ya. Yang kedua apa? Tunduk pada otoritas. Jadi kalau kita sadar akan hadirat Tuhan dan Tuhan bicara dalam hati, nanti kita akan latih saudara. Maka kita akan, oh ya Tuhan. Tuhan bilang kamu mesti ampuni. Wah ya Tuhan, saya mau ampuni. Kemudian saudara, kalau kita sudah lakukan, itu bukan karena kita, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua. Yang kedua apa saudara? 2, 3. Belajar dari Kristus melalui firman-Nya. Katakan sama-sama, melalui firman-Nya. Soleh kiri kanan, baca firman gak setiap hari? Belajar gak sama Yesus setiap hari? Yang memang gak bisa baca, ada Alkitab audio. Nanti kalau punya handphone, di ini aja, diinstal Alkitab audio. Apa audio? Dengar. Jadi sambil bikin kue, sambil masak, dengar firman Tuhan. Amin. Ya. Yang pertama itu adalah melalui firman Tuhan. Katakan sama-sama, melalui firman Tuhan. Yang kedua melalui apa saudara? Komsel. Ya, kompak, komunitas kesepakatan 2-3 orang, ya, yang itu sahabat, saudara saling ingetin saudara. Karena itu bagus supaya kita jangan jatuh. Coba Pak Dedi lagi sini, Pak Dedi. Coba Melki sini. Nah, Melki di sini. Oke. Ya kita saling pegangan semua. Nah, oke ya. Nah ini kalau kita hanya kompak, kalau saya mau jatuh, jangan pingsan Pak. Jangan pingsan. udah jatuh ini. Betul apa enggak? Coba lepas pegangannya. Coba balik lagi ke tempatnya. Kalau saya sendiri, jatuh saya. Betul apa enggak? Karena itu perlu saudara komsel, kompak, ada sahabat. Yang kemarin kita belajar tentang discipleship dan friendship, bahwa pemuritan itu tidak lepas dari persahabatan. Colek kiri kanan. Pemuritan itu tidak lepas dari persahabatan, pertemanan. Kenapa? Ini loh, kita nggak sendirian. Kayak kalau ada yang mau jatuh, ada yang nahan, saudara. Amin. Saudara mau bergabung dalam komsel dan kompak, nanti kompak di pemuritan, saudara. Ya, kita bisa sharing. Ada pembinanya, ada anggotanya. Sharing, kita saling mengingatkan. Amin. Kalau yang mengingatkan dia, kamu baca firman Tuhan. Yang ingatin dia nggak baca firman Tuhan, dia tertuduh, saudara. Betul apa enggak? Berarti pembinanya harus jadi contoh. Yang setuju katakan amin. Berarti saudara, penting ini. Kita bisa saling belajar. Jadi di dalam gereja nggak ada lagi saling menghakimi. Colek kiri kanan, saling belajar. Jadi kita nggak lihat kelemahannya. Kelemahan kita bisa kita belajar dari kelebihan orang lain. Misalkan kelemahan kita suka emosi, saudara. Tapi ada orang yang sabar, kita belajar dari dia. Amin. Orang yang sabar tapi dia nggak bisa tegas, kita belajar. Ini orangnya tegas, kita belajar bagaimana supaya bisa tegas. Saling melengkapi. Itulah gereja. Katakan sama-sama, itulah gereja. Jangan lagi saling menghakimi, tapi saling belajar. Belajarnya di mana? Komsel, kompak, di pemuritan. Ada orang yang dikasih, saudara, waktu untuk kesaksian. Lewat kesaksian itu kita mendengar
Dan lewat mendengar itu kita belajar. Yang belajar bukan hanya ketua PKS-nya, bukan hanya anggotanya, tetapi ketua PKS-nya juga bisa belajar dari anggotanya. Betul apa enggak? Belajar. Amin. Yang ketiga, kita belajar melalui apa? Yang ketiga, 23, melalui hidup sehari-hari. Praktek berkoram deo. Mulai dari bangun pagi, saat kita di rumah, saat di kantor, saat kita di sekolah. Belajar berkoram deo. Apa itu? Hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara berangkat kantor, tiba-tiba ada wanita seksi, saudara lihat kiri, itu belajar berkoram deo, saudara. Amin. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus ada di dalam hati. Toleh kiri kanan, kita belajar berkoram deo. Mulai bangun pagi kita belajar berkoram deo apa? Kita saat teduh. Tuhan Yesus bilang, ayo kamu berdoa, ayo kamu dengar firman Tuhan, utamakan Tuhan. Mulai dari bangun pagi. Kemudian kita berangkat kantor, berangkat sekolah, saudara. Ya, tiba-tiba kita naik motor, ada yang wing, saudara, langsung mepet kita. Tuhan bilang, ada hadirat Tuhan. Kan yang jadi masalah, sadar gak kita? Coba culik ke kanan, sadar gak? Oh, saya kadang sadar, kadang enggak. Kalau ada masalah baru sadar Tuhan. Kalau ada masalah baru ingat Tuhan. Halo? Berarti kita mesti melatih. Katakan sama-sama, melatih kepekaan. Yang setuju katakan amin. Waktu di kantor kita dihina, kita ditindas, kita mau balas. Tuhan bilang apa? Koram deo. Koram deonya di mana? Di kantor. Karena apa? Ada hadirat. Toleh kiri kanan, ada hadirat Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, saudara, nggak gampang buat dosa. Toleh kiri kanan, nggak gampang buat dosa. Yang jadi masalah kan kita nggak sadar bahwa kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, bukan hanya nggak sadar, nggak taat, nggak tunduk sama otoritas. Pakai Tuhan bilang, pikul aku yang pasang. Kalau kita mengasihi Tuhan, perintah Tuhan itu enak dan ringan. Jadi kita mau belajar berkoram deo. Colek kiri kanan, belajar berkoram deo. Apa itu lagi? Lupa lagi, saudara. Hidup di dalam hadirat. Yang kedua, tunduk. Jadi kalau udah Tuhan bilang, kamu mesti gini, ya Tuhan, saya lakukan. Kalau kita udah lakukan, jangan sombong. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Berarti yang ketiga, hidup untuk memuliakan Tuhan. Apa itu koram deo? Lupa lagi. Apa itu? Sadar akan hadirat Tuhan. Yang kedua apa? Kalau udah sadar mesti tunduk. Tunduk pada otoritas. Colek kiri kanan, mesti tunduk semua otoritas. Apa berontak? Berarti kalau nggak mau tunduk apa? Keras. Kan mestinya apa? Belajar dari Yesus lemah dan rendah. Yang kedua, tunduk pada otoritas. Yang ketiga, hidup bagi kemuliaan. Berarti kalau kita udah lakukan, orang lain belum lakukan, jangan kita hakimi. Ini bedanya karena saya cuma taat aja sama Tuhan, bukan karena saya baik, saya taat. Dan kalau saya taat itu karena saya mau melakukan, Tuhan yang kasih kemampuan. Amin. Yang setuju katakan amin. Jadi nggak ada seorang pun yang bermegah di hadapan Tuhan. Amin.
Amin. Soalnya kiri kanan. Korang dia di sekolah, korang dia di kantor, korang dia di rumah, korang dia di manapun. Saudara jalan kaki, saudara ya dimanapun, korang dia. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Jadi sekarang kita ikut Yesus sudah secara fisik lagi. Amin. Tapi ikut Yesus itu korang dia hidup di hadapan Tuhan. Dia nggak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu dimanapun dia berada dan memenuhi setiap manusia. Amin. Ya, saudara mengerti semua? Ya. Mau berkorang dia, saudara? Soalnya kita jangan kalau ada masalah aja ingat Tuhan. Mesti naik lagi, saudara. Amin. Sehingga menjadi lifestyle, menjadi apa? Gaya hidup. Saya yakin kalau dipraktikkan gak ada yang jatuh dalam dosa. Amin. Betul. Yang jadi masalah kita sadar, kadang nggak sadar, saudara. Yang penting emosi dulu, saudara. Ya, yang penting buat dosa dulu. Ya, kita nggak ada hati takut Tuhan. Ya, oke, kita balik lagi. Nah, yang ketiga, 23, B yang ketiga apa? Berubah serupa Kristus. Seorang murid bukan saja belajar dari perintah Tuhan, tetapi juga belajar menjadi serupa dengan karakter gurunya. Ya, siapa guru kita? Yesus. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku apa? Lemah, lembut dan rendah. Apa itu lemah lembut? Saudara baca di situ 23, hati yang mudah bertobat. Oleh kiri kanan, hati yang mudah bertobat. Yang kedua, hati yang mudah dibentuk. Yang ketiga, hati yang mudah berubah. Jadi kalau udah puluhan tahun kita ke gereja nggak berubah-berubah, berarti dia masih keras kepala dan sombong. Saya mau tanya, betul apa enggak, saudara? Iya. Terus lagi. Ya. Oh, maaf. Berubah tadi ya. Rendah hati apa? Coba rendah hati. 23. Tidak dikendalikan oleh apa? Tetapi dikendalikan oleh siapa, saudara? Ya. Jadi kalau orang yang dikuasai oleh ego, itu orang yang sombong. Egonya, si akunya itu loh, saudara. Mau menang sendiri, nggak mau ngalah, saudara. Ya mau jalan sendiri, pakai pikiran sendiri, saudara. Itu orang yang sombong. Kenapa? Dia dikendalikan oleh egonya. Harusnya egonya ditundukkan di bawah kendali siapa? Tuhan. Ya. Nah, saudara, terus bagaimana cara mengalahkan ego? Ya, ada satu jalan agar ego ditaklukkan, yaitu apa? Dimatikan. Katakan sama-sama, dua apa? Ya. Bagaimana cara menaklukkan ego? Caranya apa? Yang keras, 23. Oh, pelan nih sekarang. Udah mulai serius nih, saudara. Diapain, saudara, egonya? Wow, udah mulai keras. Egonya apa? Dimatikan. Amin. Ya. Yesus bilang apa dalam Matius 16 ayat 24, saudara? Setiap orang yang mau mengikut aku, berarti seorang murid Yesus. Murid itu artinya pengikut. Ya. Murid Yesus, bukan murid kita. Ya, jadi kalau nanti ada pembina, dia ada pesertanya. Pesertanya itu bukan muridnya pembinanya, tetapi muridnya Yesus. Sama-sama murid Yesus, kita belajar dari Yesus. Nah, kalau pembinanya kurang dewasa, jangan kecewa, sama-sama belajar. Yang penting pembinanya gak harus sempurna. Yang penting dia sudah berjalan 2-3 langkah di belakang pesertanya. Karena kita sedang masih di proses. Ya.
Nah, saudara, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku artinya menjadi murid Yesus. Ia harus apa? 23. Ia harus apa itu? Menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut. Dia harus, katakan sama-sama, harus apa, saudara? Menyangkal diri dan pikul. Nah, pemuritan harus ada yang namanya menyangkal diri dan pikul salib. Kalau tidak ada, bukan pemuritan, dan kita tidak akan serupa dengan Yesus. Siapa yang mau menjadi serupa dengan Yesus? Coba lihat kiri kanan. Harus menyangkal diri dan pikul salib. Setiap hari. Coba yang keras. Setiap apa? Saya mau tanya, enak kan? Puji Tuhan. Perintah Tuhan itu gak berat, tapi ringan. Kenapa? Karena kita mengasihi itu. Kalau kita mematikan ego kita, menyangkal diri dan pikul salib, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara, yang mesti dimatikan itu kedagingan kita. Yang setuju katakan amin. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kalau daging kita dikasih makan terus, saudara, dimanjakan, kita buat dosa segala macam, tidak akan tenang jiwa. Kenapa? Karena ada perasaan tertuduh. Betul apa enggak? Nah, kalau nggak ada perasaan tertuduh, kita buat dosa, berarti hati nurani kita sudah mati. Coba, hati nurani kita udah mati apa enggak? Belum, puji Tuhan. Yang mesti mati apa, saudara? Ego kita, daging kita, dengan cara menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Enak kan, saudara? Enak. Sorry kanan, enak, saudara. Oh, ketawa senyum-senyum enak ya. Ya, oke. Kalau nggak ada menyangkal diri dan pikul salib, nggak mungkin serupa dengan Yesus. Maka itu Tuhan bilang apa? Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Ia harus. Kalau tidak menyangkal diri dan pikul salib, tidak mungkin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus menyatu dalam kematiannya dan menyatu dalam kebangkitannya. Mati bagi dosa dan hidup untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama harus. Ya. Siapa yang mau menjadi seperti Yesus? Ini tujuan gereja loh, saudara. Visi Tuhan loh, saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus. Apa? Sempurnakan selalu. Caranya gimana? Menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Katakan sama-sama. Bagaimana kita mempraktekkan menyangkal diri dan pikul salib? 2 Korintus 4 ayat yang ke-11. Ayo kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat yang ke-11. Yang bawa Alkitab boleh dibaca. 2 Korintus 4 ayat 11. Kalau yang nggak kelihatan, saudara, 2 Korintus 4 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, amin aja, saudara ya. Kalau biasa amin. 2 Korintus 4 ayat 11. Ayo dibaca sama-sama. 2, 3. Pelan-pelan ya. Sebab kami yang masih hidup ini
Terus menerus. Katakan sama-sama, terus menerus. Wah, terus menerusnya apa saudara? Terus menerus apa? Diserahkan. Berarti yang menyerahkan siapa? Tuhan. Bapa menyerahkan. Apa yang diserahkan saudara? Kita dibawa pada kematian Kristus, diserahkan kepada maut karena Kristus. Berarti saudara diserahkan kepada kematian Kristus, dibawa pada kematian Kristus. Berarti saudara, programnya Tuhan adalah membawa saudara pada kematian Kristus. Katakan sama-sama, programnya Tuhan membawa saya pada kematian Kristus. Supaya apa? Ayo, 23. Supaya apa saudara? Supaya juga hidup Yesus menjadi apa? Nyata di dalam apa? Tubuh kami yang fana ini. Berarti programnya Tuhan membawa kita pada kematian Yesus. Itu programnya Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana. Itu programnya Tuhan, membawa kita pada kematian Kristus. Katakan sama-sama, membawa saya pada kematian Kristus. Supaya apa? Supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh saya yang fana ini. Saudara, kenapa dikatakan tubuh? Karena penghalang utama ya, hidup Yesus bermanifestasi dalam hidup kita adalah tubuh, yaitu kedagingan kita. Di dalam tubuh kita ada ego. Katakan sama-sama, ego. Ego itu dalam bahasa Yunani, ego itu bahasa Yunani sebetulnya. Artinya aku. Artinya apa? Aku. Semua aku. Kalau saudara punya exhaust fan yang nyedot, saudara, bukan yang keluarin ya. Tapi kalau exhaust fan yang nyedot, gimana saudara? Semua kotoran masuk gak? Nyamuk masuk, debu masuk gak? Masuk. Semua lalat masuk, semua masuk gak? Nah, itulah akar daripada dosa, mementingkan diri sendiri. Semua dosa masuk. Ya, 2 Timotius 3. Keadaan manusia akhir sama. Karena itu Tuhan membawa kita kepada kematian Kristus. Katakan sama-sama, Tuhan membawa kita apa? Pada kematian siapa? Supaya apa saudara? Supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh saya yang fana. Kenapa dikatakan tubuh? Karena penghalang utama itu adalah kedagingan kita. Karena itu Tuhan harus membawa kita, tubuh ego kita, pada kematian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itu program Tuhan. Katakan sama-sama, itu program Tuhan. Jadi yang membawa kita pada kematian Kristus, siapa yang membawa? Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan masalah pergumulan hidup saudara, apapun terjadi, saudara, dengan satu maksud. Tuhan mau memproses hidup saudara dan saya supaya kita lemah lembut dan rendah hati. Amin saudara. Ada yang sakit, ada yang kekurangan ekonomi segala macam. Saudara, itu proses Tuhan membawa kita pada kematian, sehingga saudara nggak ada lagi keinginan yang lain kecuali Tuhan.
Itu Tuhan membawa kita, saudara. Ya, amin. Nah, saudara, penghalang utama hidup Yesus bermanifestasi kita adalah hidup tubuh daging kita. Di dalam tubuh kita ada ego kita harus mati atau remuk, saudara. Baru hidup atau karakter Yesus keluar dari diri kita. Ya. Jadi program Yesus adalah mematikan ego. Katakan sama-sama, mematikan ego. Agar apa? Hidup Yesus menjadi apa? Menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. Ya. Jadi semakin hari semakin nyata. No death, no life. Katakan sama-sama 2, 3, no death, no life. Nggak ada kematian, nggak ada kehidupan. Berarti apa? Kalau nggak mati dagingnya, ya nggak ada kehidupan baru, saudara. Nggak akan berubah. Ya, no pain, no gain. Kalau nggak sakit daging kita, saudara, nggak akan ada perubahan hidup. Daging itu mesti sakit, saudara. Daging itu mesti dimatikan. Itu programnya Tuhan. Menyangkal diri dan pikul salib tiap hari. Jadi Tuhan menyerahkan kita untuk membawa kita pada kematiannya, dan bagian kita supaya kita mati bagi ego, bagian kita adalah membawa kematian Yesus, bukan kematian kita. Terus lagi coba 2 Korintus 4 ayat 10. Kita baca sama-sama 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Ya. Diulang lagi, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Ya, di dalam tubuh kami. Supaya apa lagi dikatakan 2, 3? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, jadi kita membawa kematian Yesus supaya apa? Hidup Yesus menjadi nyata. Yang mati itu bukan kita, tapi Yesus. Artinya kita sudah mati bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Waktu Yesus disalib 2000 tahun yang lalu, kita ada bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bagaimana kita mematikan ego kita? Kita dengan confess. Katakan sama-sama, confess. Apa itu pengakuan? Aku sudah mati bersama dengan Yesus. Jadi pada saat saudara mau berbuat dosa, saudara bilang sama dirimu sendiri, aku sudah mati bersama Yesus. Katakan sama-sama 2, 3. Mau berbuat zina, aku sudah mati bersama Yesus. Mau korupsi, aku sudah mati bersama Yesus. Mau marah, mau pikiran kotor, aku sudah mati. Mau berkata jahat, aku sudah mati. Tinggal kita mengucapkan, aku sudah mati bersama Yesus. Percaya, ku telah mati. Amin. Dan tinggalkan. Jadi melalui apakah Tuhan membawa kita pada kematiannya? 2 Korintus 4 ayat 8 dan ke-9. Itu di ayat yang di atasnya. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Terus yang kedua, kami habis akal, namun tidak putus asa. Terus kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Terus kami dilepaskan, namun apa? Ya, yang pertama, kami ditindas. Berarti penderitaan apa, saudara? Emosional. Apa itu? Dihakimi. Siapa yang pernah dihakimi? Yang kedua, direndahkan. Siapa yang pernah direndahkan? Itu penderitaan emosional, saudara. Ya. Dihina. Pernah dihina? Ya. Berarti saudara, Tuhan sedang membawa kita pada kematian Kristus. Berarti responnya Oma, jangan marah, tapi bersyukur. Begitu dihina, Oma bilang, aku sudah mati bersama Yesus.
turun lagi, dihina, langsung tanduknya, kemudian palanya keluar asap. Kita nggak tahan lagi, saudara. Jadi yang mematikan itu bukan kita, saudara. Yang mematikan itu bukan kita. Kalau dengan kita jebol, saudara, kita cuma confess. Artinya kita mengaku, ya Tuhan, aku sudah mati. Walaupun sakit, saudara, aku sudah mati bersama Yesus. Aku sudah mati bersama Yesus. Aku sudah mati bersama. Pertamanya memang sakit, saudara, lama-lama terobati sama Tuhan, saudara. Amin. Kemudian Tuhan mulai, saudara, mengajar kita, ampuni dia, ya Tuhan, saya ampuni. Jadi kita mulai berkoran-dio dengan Tuhan. Katakan sama-sama, aku sudah mati bersama Yesus. Betul apa enggak? Jadi mulai sekarang kalau dihina, difitnah, dihina, direndahkan, puji Tuhan. Sore kiri kanan, puji Tuhan. Yang membawa siapa? Diserahkan kepada kematian. Berarti apa? Programnya Tuhan apa, saudara, dalam hidup kita? Membawa kematian Kristus. Supaya apa? Manusia lama kita mati. Katakan sama-sama apa? Mati. Saya mau tanya, kalau orang mati dikatain, wah ya kita katain, caci maki dia. Apa dia langsung bangun ngomong? Hah? Kalau langsung bangun kita kaget, saudara. Kalau udah mati, saudara. Makanya memang kalau Tuhan bawa kita pada kematian, puji Tuhan, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana. Katakan sama-sama, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh saya yang fana. Sehingga orang lihat, orang Kristen hebat ya. Dia walaupun kekurangan bisa bersyukur, walaupun dihina, diejek, saudara, dia bisa mengampuni. Itu luar biasa. Dia nggak sakit hati, dia mau mengampuni. Ingat, mengampuni adalah daya hidup. Katakan sama-sama, mengampuni apa? Daya hidup. Itu luar biasa ya. Kita mulai tinggi hati. Bukan. Orang Rio itu semua hidup untuk kemuliaan nama. Oh, ini bukan karena saya. Bedanya cuma saya taat aja. Memang taat itu kita melakukan apa yang sukar. Bagi lagi. Tapi hasilnya adalah hidup Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Siapa yang mau hidup Yesus menjadi nyata dalam hidup kita, saudara? Yang kedua, habis akal. Itu penderitaan mental. Ya. Apa itu penderitaan mental? Tidak putus. Ini penderitaan mental. Jadi kita nggak tahu lagi apa yang kita mesti lakukan menghadapi situasi, apalagi menghadapi orang-orang, saudara. Dan yang paling betul-betul, saudara, kita diproses ini adalah hubungan suami istri. Yang udah nikah, angkat tangan. Aduh, saya udah nggak tahu lagi ngadepin istri yang macam ini, gitu kan? Aduh, tapi saya juga putus asa sama kamu. Saya udah nggak bisa lagi, nggak tahu lagi yang mesti saya lakukan gimana. Berarti habis akal, saudara. Jadi Tuhan membawa kita pada kematian Kristus. Tapi Paulus bilang kami habis akal, tapi tidak Tuhan. Yang ketiga apa, saudara? 23. Ini penderitaan apa? Baik aniaya secara fisik maupun psikis. Terus lagi slide-nya. Yang keempat, apa itu penderitaan fisik? Ya, coba 2 Korintus 11 kita baca ini, saudara. 2 Korintus 11, yuk cepat. Korintus 11. Yang sudah ketemu katakan amin.
Sudah? Ayat 23. Ayo kita baca yang keras ya. Ya. Jadi kalau di gereja ini teologinya teologi penderitaan. Ada teologi kemakmuran, saya nggak suka. Ada duniawi semua. Tapi teologinya penderitaan. Coba teologi penderitaan. Kenapa? Kami terus-menerus dibawa pada kematian. Supaya apa? Supaya hidup Yesus menjadinya tanpa penderitaan saudara Kristus. Karena kebenaran tidak mungkin kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau teologi kemakmuran udah harta, semuanya bicara tentang harta, jasmani, hidupnya duniawi semua. Tapi kan kita visinya menjadi serupa dengan Yesus. Ayo kita baca sama-sama. 23, yang keras. 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Siapa yang pelayan Yesus? Ayo, pelayan Tuhan, pelayan Kristus semua. Amin. Wih, puji Tuhan. Bukan hanya di sini nih pelayanan nih ya. Bukan hanya main musik nih, bukan. Bukan hanya di mimbar, bukan. Bukan hanya mengajar sekolah minggu dan yuk, bukan. Tapi dalam hidup sehari. Nah, apakah mulai Kristus? Aku lebih lagi, ya. Apalagi 23, aku lebih banyak berjeri, lelah, terus. Wow, ini penderitaan fisik, betul? Kemudian apa? Didera, aniaya, nih apa aniaya? Penderitaan apa itu saudara? Sosial. Ya, jadi semua penderitaan Paulus alami. Aku dianiaya, kemudian lagi di luar batas, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Terus lagi 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Ini penderitaan fisik. Terus lagi sehari semalam terkatung di tengah laut. Terus dalam perjalanan kau sering diancam, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi. Oh, bahaya semua yang dihadapi saudara. Bahaya dari orang bukan Yahudi. Terus bahaya di kota. Terus lagi bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara. Ini dibawa pada kematian Kristus supaya hidup Yesus menjadi apa? Nyata di dalam tubuh kami. Saya mau tanya, saudara ngerti apakah saudara akan dibawa supaya hidup Yesus menjadi nyata? Kita dibawa pada kematian. Ku telah mati. Siapa yang membawa? Tuhan membawa kita untuk memproses manusia ego kita, daging kita. Yang setuju katakan amin. Yuk lagi 27, 23. Aku banyak berjeri, aku bekerja berat, terus kerap kali tidak tidur. Terus lagi nih ekonomi saudara, kekurangan. Jadi kalau kekurangan, terima kasih Tuhan Yesus. Sabar, bersyukur, belajar bertahan. Saudara, saya mau saksikan keluarga kami kemarin pada akhir bulan, saudara, sama sekali ekonomi nggak ada. Kita diproses, Tuhan ajar. Tuhan, kalau saya mau Tuhan matikan manusia daging saya, nggak apa-apa Tuhan. Saya mau bertahan. Jadi Roh Kudus selalu bilang bertahan. Kalau saya bertahan, kalau istri saya ngomongnya sabar, saudara. Jadi ada suara Tuhan yang menggema di dalam hati saya pada saat saya diproses Tuhan. Baik dalam ekonomi, baik dalam sakit, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik segala macam. Kalau Tuhan ajar saya apa? Bertahan. Kalau istri, dia Tuhan apa? Sabar. Saya bertahan. Nggak ada apa-apa? Nggak apa-apa. Orang lain nggak ada tahu.
saya dua-duanya semua pada kerja, tapi mereka punya kebutuhan bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, semua habis. Janji iman, saudara. Ya saya bilang kamu terus kasih janji iman, walaupun kekurangan. Saya juga janji iman buat kerjaan Tuhan. Walaupun saudara orang lain lihat kita bisa memberi, mereka nggak tahu apa yang ada di dalam. Kita kekurangan, nggak apa-apa. Karena Tuhan ingatkan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Tidak ada yang rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Kalau Tuhan mau bentuk mematikan ego saya, puji Tuhan. Saya nggak mau ngandelin manusia, saya nggak mau ngandelin siapapun, saya nggak mau cerita sama siapapun. Kami suami istri, kami tetap melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami terus menjaga hati agar berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, proses itu sangat menyakitkan buat manusia daging. Setiap kita pasti punya duri dalam daging masing-masing. Betul apa enggak, saudara? Nggak enak. Tapi Tuhan mematikan ego kita, keinginan kita, supaya Tuhan membawa kita hanya satu yang kuingini. Yang kuingini Engkau saja. Kan kita cuma ngomong, belum kita alami. Tapi Tuhan mengajar, terus bertahan. Begitu manusia saya berserah Tuhan, kalau Tuhan mau proses matikan manusia daging saya, mati sampai habis, saya berserah. Saya bertahan. Saya sabar. Karena Tuhan membawa saya pada kematian Kristus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh saya. Amin. Itu praktek hidup sehari-hari. Nah, saudara, pada saat kita bertahan di dalam penderitaan, tetap fokus sama Tuhan, tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan membalik kehidupan kita dari kekurangan bisa menjadi kelimpahan. Itu saya alami, saudara. Jadi nggak ada yang rahasia lagi, baik dalam hal kenyang maupun lapar, baik dalam hal kekurangan maupun kelimpahan, semua biasa saya alami. Oleh kiri kanan, biasalah, saudara. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Namun pasti ada maksud Tuhan di balik semua. Amin. Saudara, begitu saya bertahan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, orang lain gak ada yang tahu. Kami suami istri berdua berpuasa seperti biasanya kita lakukan. Kita baca firman Tuhan, bertekun dalam doa seperti yang biasa kami lakukan. Dan Tuhan melihat hati. Pada saat saya mulai hancur bagi manusia daging, Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai buka berkatnya. Amin. Ya, ini luar biasa, saudara. Jadi Tuhan membawa kita pada kematian, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi kutlah matinya bukan saya bertahan. Tuhan buka pintu berkatnya. Tuhan berkati keluarga kami. Semudah Tuhan membuka telapak tangan, membalik telapak tangan. Tuhan berkati. Yang penting bertahan. Katakan coba kiri kanan, bertahan. Yang kedua apa? Kalau nggak sabar, saudara, jalan pintas pasti. Ngutang sana, ngutang sini, ngandelin sini, ngandelin sana, saudara. Buat jahat segala macam, saudara. Gimana kita bisa bertahan hidup? Nggak bisa. Kita bertahan hidup dalam kehendak Tuhan. Sampai Tuhan melihat hati kita. Kalau udah benar, Tuhan buka jalan. Amin, saudara. Siapa yang mau diproses Tuhan? Yang mau menjadi serupa Yesus, saudara? Amin. Ya. Kami terus menerus, katakan sama-sama, terus menerus diserahkan kepada kematian Kristus.
Ingat loh saudara, terus menerus loh. Begitu buka mata aja udah mulai ada masalah saudara. Betul apa enggak? Ingat ini firman Tuhan. Gak ada kebetulan apa yang terjadi. Setiap hari kita belajar sama Yesus. Katakan sama-sama, belajar sama Yesus. Lewat kejadian hidup sehari-hari kita belajar sama Yesus. Diserahkan kepada kematian Kristus. Supaya apa? Supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh saya yang fana. Saya mau tanya, saudara ngerti apa enggak saudara? Puji Tuhan. Siap mengalami penderitaan emosional? Aniaya. Apalagi saudara? Habis akal. Wah, gue gak tahu lagi nih mau diapain ya, saudara. Habis akal. Ya, dihempaskan penderitaan fisik. Yuk. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa. Saudara pernah puasa? Pelayan Tuhan harus berpuasa. Katakan sama-sama, harus berpuasa. Walaupun setengah hari nggak apa-apa. Itu yang namanya menyangkal di yang lain makan enak, tapi kita nggak bisa makan enak, saudara. Berpuasanya itu merendahkan diri. Katakan sama-sama, merendahkan diri. Kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28 kita baca. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jadi Paulus, saudara, kalau secara manusia nggak kuat. Segala macam bahaya, pergumulan, belum ngurusin jemaat. Jadi itulah hamba Tuhan, saudara. Kalau bukan Tuhan yang topang, dia roboh. Tapi saudara, Tuhan membawanya pada kematian Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuhnya yang fana. Yang setuju katakan amin. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahan, atas penderitaan. Luar biasa gak saudara? Siapa Paulus? Tadinya siapa? Saulus. Siapa dia? Yang menyiksa, menganiaya siapa? Orang Kristen. Tapi kita lihat saudara, Tuhan proses dia betul-betul sampai dia serupa dengan Kristus. Luar biasa gak saudara? Ya. Filipi 1 ayat 29. Ini yang terakhir. Ayo kita baca sama-sama. Ini ayat ini luar biasa saudara. Ingat ya. Ingat ya. Oke. Ayo kita baca sama-sama. 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk apa? Bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Berarti saudara, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi juga untuk apa? Berarti menderita itu adalah kasih karunia Tuhan. Katakan sama-sama, menderita itu apa? Kasih. Kenapa? Lewat penderitaan Kristus, mengalami kematian Kristus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kita yang fana. Amin. Terus lagi 2-3. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Terus, dan sekarang kamu dengar kataku. Berarti Paulus bilang, dalam pergumulan yang sama seperti yang aku alami, itu juga akan engkau alami.
saudara, kita nggak usah kaget kalau kita diproses oleh Tuhan. Tuhan membawa kita pada kematian supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ingat esensi inti pemberitaan apa? Saudara baca sama-sama 2, 3. Ikut Tuhan Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, ya, ajar tiap hari memikul, menyangkal diri, mengikut Yesus. Kita percaya sebagai murid Kristus kita akan bertumbuh dewasa, semakin apa? Menyerupai Kristus. Siapa yang mau jadi sama dengan Yesus? Amin. Kita akan bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan hidupnya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu ya Tuhan. Jadikan padaku, jadilah
firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Bukan sakit yang kita alami, tapi kesembuhan. Bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Bukan kematian, namun kehidupan. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat kedua belah tangan kita. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati, tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Demikian juga kami terus-menerus dibawa pada kematian Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh
apapun yang menjadi pergumulan kami, biar kami tetap percaya kepadamu, tetap bertahan dan sabar menanti. Biar kami terus bertekun di dalam iman, memberikan diri kami dibentuk dan diproses oleh Tuhan, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan punya rencana di dalam hidup kami. Kau membawa kami kepada kematian Kristus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh praktekkan hidup kami, dalam hidup kami berkorang deo dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saudara angkat hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus dan pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan silakan dulu saudara berdoa masing-masing. Ya saudara, sebentar ada pengumuman. Karena memang hari ini banyak yang tidak hadir karena ada yang rumahnya kebanjiran.